Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya dan menjadikan manusia sebagai khalifah di dalamnya. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita dari zaman kejahiliaan menuju zaman yang penuh dengan hamparan ilmu pengetahuan seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Isram Dani. Saya dari program studi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Dasar-dasar akuntansi. 1. Pengantar akuntansi dan perusahaan. 2. Menganalisis transaksi. 3. Proses penyesuaian. 4. Penyelesaian siklus akuntansi. 5. Akuntansi perusahaan dagang. 6. Persediaan. Adapun judul pertama ialah pengantar akuntansi dan perusahaan. Pengantar akuntansi yaitu yang memberikan gambaran bagaimana proses pembuatan laporan keuangan atau siklus akuntansi dalam satu periode akuntansi untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Akuntansi yaitu sebuah informasi yang menjelaskan kondisi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan tersebut untuk segala jenis kegiatan dan juga untuk menentukan keputusan sifat-sifat dasar akuntansi dan perusahaan. 1. Definisi usaha atau perusahaan. 2. Pelanggan atau perusahaan. 3. Tujuan dari perusahaan. 4. Keuntungan atau laba atau profit. Jenis-jenis usaha. 1. Usaha jasa. 2. Usaha dagang. 3. Usaha manufaktur. Karakteristik akuntansi dan perusahaan. 1. Tidak memiliki wujud fisik. 2. Tidak memiliki harga yang pasti. 3. Standar mutu sulit diukur. 4. Tidak dapat dijual kembali. 5. Konsumsi bersifat spontan dan tidak tahan lama. Makalah kedua yang berjudul Analisis Transaksi. Analisis transaksi yang merupakan tahap pertama dari siklus akuntansi adalah mempelajari transaksi dan menentukan pengaruhnya terhadap elemen-elemen laporan keuangan. Hasil dari analisis transaksi dicatat dalam buku jurnal, kemudian diposting atau diakunkan ke dalam buku besar ragam transaksi. 1. Transaksi dengan pemilik. 2. Transaksi dengan kreditor. 3. Transaksi dengan pelanggan. 4. Transaksi dengan pemasok. 5. Transaksi dengan penyedia nilai. Karakteristik suatu akun. 1. Setiap akun mempunyai judul, yakni dalam nama transaksi yang akan dicatat dalam akun tersebut. 2. Sisi kanan adalah akun debit. 3. Sisi kiri adalah. Adapun materi ketiga adalah proses penyesuaian. Pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah suatu proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian dapat disusun berdasarkan perolehan data dari neraca saldo dan data hasil informasi penyesuaian akhir periode. Konsep dasar penyesuaian. Konsep dasar jurnal penyesuaian adalah konsep dasar akuntansi yang digunakan sebagai landasan pembuatan jurnal penyesuaian. Ada dua konsep akuntansi dasar berkaitan dengan jurnal penyesuaian, yaitu konsep jurnal penyesuaian akuntansi berbasis akrual. Dalam akuntansi berbasis akrual, pendapatan dicatat dalam laporan laba rugi pada periode saat pendapatan tersebut dihasilkan. 2. Konsep jurnal penyesuaian akuntansi berbasis kas. Dalam konsep akuntansi berbasis kas, pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode ketika kas diterima atau dikeluarkan. C. Fungsi dan tujuan jurnal penyesuaian. Fungsi dan jurnal penyesuaian antara lain. 1. Perumusan untuk di akhir periode pada akun buku besar sehingga saldo yang tertera tidak berbeda dengan saldo yang seharusnya. 2. Untuk mengetahui total atau jumlah beban maupun pendapatan yang dihasilkan selama periode akhir tersebut. Setelah kita mengetahui fungsi jurnal penyesuaian, berikutnya kita akan bahas apa saja yang menjadi tujuan dari sebuah jurnal.
yakni 1. Untuk memisahkan akun-akun yang sifatnya masih campuran menjadi dua macam, yaitu akun real dan akun nominal. 2. Agar di akhir dari sebuah periode, akun-akun real bisa menunjukkan jumlah yang pasti. Ini diutamakan bagi akun real yang berjenis hutang dan aktiva dalam sebuah neraca. 3. Untuk dapat memberikan gambaran total pendapatan yang ada di dalam akun-akun nominal pada sebuah periode, jadi jurnal penyesuaian akan memberikan kita gambaran jumlah beban beserta jumlah pendapatan yang valid. 4. Minimalisir adanya kesalahan akibat pos-pos antisipasi. D. Jenis-jenis jurnal penyesuaian. 1. Jurnal penyesuaian beban dibayar di muka. 2. Jurnal penyesuaian penyusutan. 3. Jurnal penyesuaian beban terhutang. 4. Jurnal penyesuaian pendapatan belum diterima. 5. Jurnal penyesuaian pendapatan diterima di muka. Akun yang memerlukan jurnal penyesuaian. 1. Akun perlengkapan. 2. Akun aktiva tetap. 3. Akun aktiva tetap. 4. Akun pendapatan. 5. Akun beban. 6. Akun pendapatan diterima di muka. Adapun materi keempat adalah penyelesaian siklus akuntansi. Kertas kerja atau neraca saldo worksheet. Siklus pelaporan keuangan dimulai dari penyusunan neraca saldo yang merupakan rangkuman dari saldo-saldo tiap buku besar dari masing-masing siklus transaksi. Neraca lajur merupakan kertas kerja yang terdiri dari baris dan kolom sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan. Air neraca lajur memiliki 7 kolom utama, 5 kolom terakhir masing-masing dibagi menjadi 2 kolom, debit dan kredit, sehingga secara keseluruhan neraca lajur menjadi 12 kolom. B. Mempersiapkan laporan keuangan secara umum. Laporan keuangan meliputi ikhtisar-ikhtisar yang menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas serta perubahan ekuitas sebuah organisasi dalam suatu periode waktu tertentu. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal atau ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Tiap laporan keuangan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. C. Jurnal penutup atau tutup buku. Jurnal penutup dimaksud untuk menutup akun-akun nominal dalam laporan keuangan penutupan. Pembukaan ini dilakukan dalam 4 tahap menjadi sebagai berikut. 1. Menghapus nilai pendapatan dan memindahkan nilainya sebagai pendapatan pada saldo akun ikhtisar laba rugi. 2. Menghapus nilai beban dan memindahkan nilainya sebagai pengurangan saldo akun ikhtisar laba rugi. 3. Menghapus nilai ikhtisar laba atau rugi dan memindahkan nilainya sebagai penambahan atau pengurangan atas saldo akun modal pemilik. Jika terjadi laba akan menambahkan modal, sebaliknya maka akan mengurangi saldo akun modal. Menghapus nilai privat dan memindahkan nilainya sebagai pengurang saldo akun modal. D. Ringkasan siklus akuntansi. 1. Tahap identifikasi. 2. Tahap pencatatan bukti transaksi. 3. Tahap membuat ikhtisar laporan keuangan. 4. Tahap membuat laporan keuangan. Adapun materi kelima adalah akuntansi perusahaan dagang. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang tidak membuat produk sendiri melainkan hanya menjual produk milik produsen pada masyarakat atau konsumen. Perusahaan dagang juga adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambah atau mengubah bentuk. B. Karakteristik perusahaan dagang. Perusahaan dagang memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu. Karakteristik inilah yang membedakan perusahaan ini dengan perusahaan manufaktur. Berikut beberapa karakteristik yang dimaksud ialah: 1. Membeli dan menjual produk tanpa mengolah. 2. Pendapatan utama murni dari penjualan. Karakteristik 3. Modal berasal dari harga pokok produk terjual. 4.
sebagai perantara antara produsen dengan konsumen. 5. Sebagai perantara antara produsen dengan konsumen. C. Jenis-jenis perusahaan dagang. Berikut jenis-jenis perusahaan dagang dan jenis barang yang diperdagangkan. Barang dagangan adalah barang yang telah dibeli dalam bentuk lengkap yang disimpan dalam persediaan untuk dijual kepada pelanggan. Berikut ini adalah jenis barang dagangan yang umum. 1. Barang jadi. 2. Grosir. 3. Enceran. 4. E-niaga. 5. Barang promosi. 6. Barang pasaran. 7. Barang impuls. 8. Barang belanja. 9. Barang-barang khusus. D. Perbedaan perusahaan dagang dan jasa. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya lebih banyak melakukan pembelian dan penjualan barang dagangan. Perusahaan dagang adalah jenis bisnis yang menjual barang atau produk. Contoh dari bisnis dagang adalah termasuk toko pakaian, retail, toko bahan makanan, dan toko buku. Sedangkan perusahaan jasa adalah perusahaan yang lebih banyak memberi pelayanan jasa. Perusahaan jasa adalah bisnis yang memberikan layanan kepada pelanggannya seperti salon, akuntan, firma hukum, dan jasa kebersihan adalah contoh bisnis jasa. E. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam perusahaan dagang. Yang harus Anda ketahui: 1. Aliran kas atau cash flow. 2. Rekening akuntansi yang digunakan. 3. Pencatatan persediaan atau inventory kontrol. 4. Utang piutang. 5. Profit perusahaan. Adapun materi terakhir adalah persediaan. Pengertian persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk proses produksi atau perakitan untuk dijual kembali, dan untuk suku cadang atau suatu peralatan atau mesin. Persediaan dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu, bahan dalam proses barang jadi atau sudah. Cadang persediaan pada perusahaan dagang berupa persediaan barang dagang. Tanpa adanya persediaan barang dagangan, perusahaan akan menghadapi resiko di mana pada suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan dari para pelanggannya. Klasifikasi persediaan. Klasifikasi persediaan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu menurut PSAK nomor 14 tahun 2007, istilah persediaan dalam akuntansi ditunjukkan untuk menyatakan suatu jumlah aktiva berwujud yang memenuhi kriteria PSAK. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yang menyatakan bahwa persediaan adalah aktiva tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha nominal normal dalam proses produksi atau perjalanan dalam bentuk bahan yang digunakan dalam proses produksi. Menurut jenis perusahaan, persediaan barang diklarifikasi sesuai dengan jenis usaha perusahaan tersebut. Dalam perusahaan perdagangan, persediaan barang merupakan aktiva dalam bentuk siap dijual beli yang pagar aktif dalam operasi memulai. D. Metode dalam penentuan nilai persediaan. 1. Metode FIFO, first in first out. 2. Metode LIFO, last in first out. 3. Metode rata-rata. 4. Metode identifikasi khusus. Contoh kasus FIFO, LIFO, dan rata-rata FIFO. First in first out. Dalam metode ini, barang yang masuk dibeli atau diproduksi terlebih dahulu, dikeluarkan atau dijual pertama kali, sehingga yang tersisa pada periode adalah barang yang berasal dari pembelian atau produksi tersebut. Demikian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.